Tapi kalau saya balik. Saya balik, kita tawakal dulu, kita serahkan sama Allah dulu. Jangan kalau udah babak belur baru kita, ya Allah saya serahkan kepadamu gitu. Tapi dari awal kita sudah menyerahkan dulu kepada Allah, baru kita berusaha. Ya Allah saya sudah berserah, baru saya akan berusaha untuk 250, urusan. Nanti kita serahkan kepada dua Allah. ratus lima puluh di warung. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah kita yakin dan sangat-sangat percaya bahwa Allah itu pengatur segalanya dengan penuh kesempurnaan, dan kita harus yakin bahwa apa yang sudah terjadi dan akan terjadi itu sudah ditetapkan jauh-jauh tahun sebelum, bahkan sebelum bumi ini diciptakan gitu. Jadi hasil jangan sampai membuat kita putus asa ataupun membuat kita menjadi sombong ketika hasilnya mungkin sesuai dengan ekspektasi atau mungkin bahkan melebihi ekspektasi. Karena itu sama sekali bukan dari tangan kita, bukan dari usaha keras kita, bukan dari kepintaran kita, nothing gitu. Jadi itu memang memang sudah Allah tetapkan, hanya kita belum tahu. Jadi kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Lalu teman-teman yang selanjutnya itu adalah saya selalu em, berusaha untuk menjaga akhlak itu kepada apapun, tidak hanya kepada siapapun gitu. Karena saya percaya bahwa makhluk Allah itu bukan cuma manusia saja, tapi banyak gitu ya. Bahkan saya selalu berpesan kepada tim saya, jangan sampai mengeluh di depan mesin, di depan pekerjaan yang sedang kita kerjakan, di depan makanan yang akan kita makan gitu, di depan apapun gitu ya. Jadi untuk sesuatu hal yang tidak bisa kita rubah dan harus kita jalani, saya benar-benar sangat menerapkan kepada diri saya bahwa saya tidak akan mengeluhkan sesuatu gitu. Contohnya misal kita harus mau nggak mau memakan makanan ini, tapi kita ngeluh, ya Allah kok rasanya kayak gini sih, kok pedes sih, kok nggak enak sih, tapi terus kita makan gitu. Itu sama halnya kita memasukkan hal-hal negatif ke dalam tubuh kita gitu. Dan saya benar-benar merasakan em, dampak ya dari sesuatu keluhan, dari sesuatu kata-kata negatif yang kita ucapkan itu akan kembali dan akan berdampak kepada kita, kepada pekerjaan kita, kepada hasil yang akan kita terima seperti itu, teman-teman. Saya juga kita kembali ke poin yang sebelumnya bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan gitu ya sama Allah. Saya tidak pernah, bahkan kalau dari keterangannya tim saya yang bekerja di sini di Move On Konveksi adalah mereka tuh beranggapan saya tuh nggak pernah marah gitu, katanya mereka ya. Saya tuh nggak pernah marah, Mbak Septi. Kok nggak bisa marah sih gitu? Iya, alhamdulillahnya memang ini benar-benar rezeki yang saya syukuri gitu. Memang Allah tidak apa ya, maksudnya Allah benar-benar memberikan saya tenang gitu. Saya bilang kepada tim saya bahwa kerugian terbesar menurut kalian itu apa? Mereka menjawab, ya Mbak, kalau kita harus ganti bahan, ya kalau kita salah produksi, kita harus ganti rugi gitu. Bagi saya tidak gitu. Bagi saya kerugian terbesar adalah ketika hati kalian terluka dengan mungkin kata-kata saya, dengan kejadian yang ada di sini. Itu adalah kerugian yang paling besar, saya bilang. Kalau kesalahan yang paling fatal bahkan bakal terjadi di sini adalah ganti rugi gitu. Dan itu bukan sesuatu bencana menurut saya, karena itu memang sebuah apa ya, sebuah alamiah gitu ya, maksudnya itu akan sangat-sangat normal terjadi di sebuah produksi, dan itu bagi saya bukan sebuah kerugian yang sangat besar. Bagi saya kerugian yang sangat besar adalah ketika hati kalian tuh terluka ketika kerja ada di sini gitu. Jadi saya memang tidak pernah menganggap bahwa ketika ada tim yang melakukan kesalahan lalu saya melemparkan kesalahan itu kepada mereka, saya tidak pernah. Mengevaluasi iya, tapi untuk menyalahkan tidak. Karena saya tahu ketika orang melakukan sebuah kesalahan, tanpa kita salahkan, tanpa kita judge, tanpa kita marah-marah pun mereka sudah ini sendiri, sudah merasa sendiri gitu. Bahkan justru ketika ada terjadi sebuah kesalahan mereka, justru saya akan membesarkan hati mereka
gitu. Dan itu yang terjadi di lingkungan kerja kami, masya Allahnya teman-teman di Move On Konveksi ini mereka sangat loyal sekali gitu ya. Bahkan pernah ada yang sembunyi-sembunyi apa namanya mengganti kain karena salah produksi. Karena mereka saking Mbak, saya nggak mungkin bilang, kalau saya bilang sama Mbak Septi pasti nggak akan disuruh ganti gitu. Tapi mereka udah nggak enak sendiri begitu ya teman-teman. Jadi saya tuh selalu beranggapan bahwa mereka ada di sini itu yang jelas adalah titipan dari Allah gitu. Dan ketika ada sebuah reject, ada sebuah kerugian, itu memang sudah, yang jelas itu sudah Allah tetapkan, dan saya tidak akan membebankan dan menyalahkan itu kepada mereka 100%. Evaluasi iya, namun saya akan melakukan evaluasi itu tidak ketika itu juga teman-teman, karena ketika sebuah kesalahan terjadi sekarang, lalu saya mengevaluasi sekarang atau menunjukkan kesalahan sekarang, itu kondisinya sedang tidak bagus ya. Jadi kayak seperti kita baru menggoncang air soda, ketika kita goncang sekarang dan kita buka tutupnya sekarang juga, apa yang terjadi kan? Yang terjadi adalah airnya itu akan keluar gitu ya, akan nyembur keluar gitu. Namun ketika kita goncang, ada goncangan, lalu kita taruh dan kita diamkan terlebih dahulu, kita buka beberapa waktu kemudian, tidak akan ada apa-apa yang terjadi. Semuanya akan baik-baik saja gitu. Jadi saya memegang prinsip itu bahwa kami akan selalu melakukan evaluasi, tapi ketika suasana sudah tenang, hati mereka sudah tenang, bahkan bisa jadi ketika mereka sudah lupa gitu. Maksudnya sudah nggak ingat kejadian itu, atau saya akan menunggu ketika ada sesuatu yang bisa ya, maksudnya bisa saya hubungkan dengan kejadian yang waktu itu, lalu mereka benar-benar bisa mengevaluasi dan dengan hati yang tenang gitu, bukan dengan rasa takut, bukan dengan kecemasan seperti itu. Em, karena itu benar-benar menjadi salah satu kunci untuk kita itu butuh bekerja dengan hati gitu ya. Jadi kita butuh bekerja dengan hati yang tenang dan yang ikhlas, tidak ada apa namanya ganjalan kita mencari kesalahan kepada orang lain gitu, kita berlepas tangan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang benar-benar saya jaga begitu teman-teman. Begitu ya teman-teman. Jadi itu bukan, mungkin entah ada teori atau tidaknya, tapi itu yang selama ini saya terapkan. Jadi benar-benar Allah itu menghadirkan move on konveksi ketika mungkin saya sendiri merasa bahwa saya itu tidak pantas, bukan tidak pantas, tapi belum pantas gitu ya. Saya hanya seorang wanita biasa yang hanya lulusan SMK Tata Busana. Jadi saya belum pernah berkuliah sampai saat ini. Ada cita-cita, namun sampai detik ini Allah belum memberikan kesempatan kepada saya untuk kuliah gitu. Lalu saya tidak ada pengalaman bekerja di apa namanya di garment ataupun di tempat pekerjaan yang lebih besar seperti itu, maksud pernah. Lantas saya juga eh, tidak menjadikan salah satu modal ya tawakal kepada Allah, karena saya merasa nggak, saya tidak merasa bisa, saya tidak merasa punya ilmu, saya tidak merasa saya tuh pantas, ya Allah saya tidak tahu apa-apa, lalu tiba-tiba Allah memberikan saya, menitipkan kepada saya 40 orang untuk membersamai saya harus gimana ini ya Allah, saya nggak tahu gitu, saya tidak tahu harus seperti apa. Nah disitulah ketawakalan saya ini bisa tumbuh gitu, maksudnya bisa betul-betul saya nggak ada pegangan lain selain Allah gitu, untuk perhitungan pun, untuk bagaimana saya harus membuat SOP, bagaimana saya harus menyikapi apa namanya pegawai seorang tim seperti apa, saya tidak punya ilmu yang benar-benar saya pelajari. Dan makanya dari itu saya sangat-sangat membuka diri saya untuk belajar dari arah manapun gitu, belajar dari siapapun, karena itu tadi saya benar-benar merasa ya Allah, Allah itu memberikan ini kepada saya itu, ini beneran nggak sih gitu, saya tuh tidak punya basic yang mumpuni untuk menjadi seorang pengusaha seperti itu teman-teman. Jadi memang bagi saya sih pengusaha itu adalah orang yang memang harus tawakalnya tinggi, karena segala sesuatu bisa terjadi.
dengan sekejip mata kita bisa menjadi orang yang kaya raya dengan keuntungan yang banyak sekali, tapi sekejip mata juga kalau Allah memang berkehendak kita bisa benar-benar tidak punya apa-apa lagi gitu. Lain dengan mungkin dengan pegawai, dengan karyawan yang mereka akan mendapatkan gaji rutin setiap bulan. Itu terkadang terkadang apa bagi saya itu kayak justru oh kan besok gajian tanggal sekian, gajian tanggal sekian gitu. Jadi bisa jadi kebergantungan kepada Allah itu bisa berkurang. Tapi kita sebagai seorang pengusaha itu kan oh besok laku nggak ya gitu, besok ada yang masukin produksi lagi nggak ya, itu kita tidak punya kepastian yang pasti, dan disitulah yang menimbulkan ketawakalan itu tinggi. Kita selalu berdoa, kita minta sama Allah karena kita nggak tahu besok ada lagi nggak yang masuk, besok ada lagi nggak yang produksi seperti itu. Seperti itu Mbak Alfi dan teman-teman, mungkin mau bagaimana, mau diskusi atau bagaimana untuk selanjutnya? Boleh, boleh, Ibu. Aku ada sedikit pertanyaan, Ibu. Boleh. Oke. Eh, apa momen yang benar-benar bagi Ibu tuh berat banget dan tapi itu tuh bisa bikin Ibu lebih tawakal kepada Allah gitu. Mungkin bisa diceritakan ke kami, Ibu. Oke, baik. Jadi begini, momennya itu adalah ketika saya itu benar-benar memutuskan untuk tidak berhubungan dengan riba, gitu ya. Jadi karena kita tahu ilmunya ya, dan Allah memberikan hidayah kepada saya bahwa kita mungkin sih banyak orang yang tahu, cuman kadang-kadang mereka sudah berpikir begini, Mbak Alfi. Lah, oh, lah kalau nggak gitu, kapan saya punya gitu ya maksudnya. Lah kalau nggak gitu ya dari mana? Nah itu kan salah satu yang menjadikan kita tuh ragu sama Allah, kok bisa sampai mengeluarkan kata-kata lah nek nggak, kalau nggak hutang bank gitu ya maksudnya, dapat dari mana gitu ya Allah. Padahal Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang sama yang menciptakan langit dan bumi gitu. Tuhan yang saya terharu Pak Alfi kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama yang mempunyai langit dengan 7 lapisan dengan penuh kesempurnaan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama yang menciptakan bumi dengan isinya yang penuh keindahan ini gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan saya dapat dari mana kalau nggak hutan, saya dapat dari mana kalau nggak berhubungan dengan bank gitu ya. Nauzubillah. Semoga kita benar-benar dilindungi dari Allah dari hal-hal yang sudah Allah jelaskan bahwa itu benar-benar berperang gitu ya dengan Allah dan Rasulnya. Jadi saya sedih sekali Mbak Alfi, bahkan saya ketakutan sekali karena ya Allah saya sendiri nggak punya tabungan yang banyak gitu. Ya Allah saya sendiri nggak punya ibaratnya apa-apa yang em, bikin saya aman gitu ya. Cuman saya benar-benar takut banget ketika itu Mbak Alfi. Saya benar-benar takut. Ya Allah tapi saya nggak mau gitu. Saya tidak mau sampai benar-benar suatu kondisi yang mungkin bisa dikatakan saya itu terpepet. Tapi saya harus berhubungan dengan pihak-pihak yang nauzubillah gitu ya. Sudah jelas-jelas Allah larang gitu. Em, pernah pada suatu ketika total gajian karyawan itu katakanlah mencapai 10 juta katakan ya. Namun saya sendiri seringkali itu heran juga Mbak Alfi. Em, produksi di tempat saya itu kan borong ya sistemnya gitu. Jadi sebenarnya bisa dihitung, beda dengan toko dengan yang karyawannya harian gitu kan. Terkadang mereka tidak bisa menggaji karyawan karena tidak ada penjualan, kemungkinan ya. Tapi kalau di tempat saya ini adalah borong. Jadi seharusnya aman karena pekerja ini hanya akan menerima gaji apa yang mereka kerjakan seperti itu. Tapi memang kan dari operasional dari segala macam, jadi terkadang itu antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak balance gitu. Jadi waktu itu katakan gaji karyawan itu 10 juta, tapi pemasukan itu hanya tercatat tidak sampai separuhnya, katakanlah 3 juta. Ini ini uang dari mana saya harus mendapatkan ini gitu. Dan waktunya itu benar-benar mepet sekali Mbak Alfi itu. Ketika itu ya, waktunya itu mepet sekali, kan gajian hari Sabtu dan saya itu tutup buku hari Jumat. Orang-orang mengumpulkan rapot hari Jumat, lalu saya ngirim invoice hari Jumat. Saya cuma punya space waktu Jumat siang habis jam 12 kan ya saya tutup buku, lalu sampai Sabtu itu kan jam 3 biasanya saya udah harus bayar gaji gitu. Iya. Itu waktu itu tiba-tiba ada orang WA mau order baju.
orang itu sama sekali belum pernah masuk, maksudnya belum pernah produksi sebelumnya. Kalau orang sudah pernah, saya nggak terlalu heran gitu ya. Tapi orang ini sama sekali belum pernah, dan kalau saya lihat di sosial medianya beliau gitu, Mm-mm. brandnya ini pun baru sekali Mbak Alfi. Jadi belum Ya. belum memang belum ada, beliau belum pernah produksi sebelumnya gitu ya. Mm-mm. Lalu, oh ya, satu lagi. Ini Mbak Alfi, apa, saya kan ada program ya. Jadi saya sendiri kan ada program bahwa saya membantu, judulnya itu membantu keringanan biaya pendidikan kepada anak-anak tim saya gitu. Jadi memang tidak 100%, tapi adalah saya bikin program begitu, barangkali siapa yang mengajukan kayak pembayaran sekolah, pokoknya semua tagihan yang berasal dari sekolah silahkan diajukan ke saya gitu tiap bulannya Mbak Alfi. Jadi sebelum tutup buku ini kan hari Kamis, hari Jumat, hari Kamisnya kalau biaya biaya keringanan pendidikan itu kan setiap awal bulan. Jadi jatuhnya sebelum tanggal 5 itu, waktu itu pas di hari Kamis Mbak Alfi. Di hari Mm. Kamis itu saya sudah begini. Tapi itu saya belum tahu, ketika itu belum tahu, belum tutup buku, belum tahu bahwa pemasukan ini akan di bawah gaji yang harus saya keluarkan. Cuman dalam hati itu, biasanya, bulan-bulan biasanya, saya itu tidak memberikan 100% Mbak Alfi. Hanya misalnya 50% gitu. Jadi kalau ada pengajuan SPP, katakan 100.000, saya bantu 50 kayak gitu. Nah, Mm-mm. kok di hari Kamis itu, di bulan itu, entah kenapa Allah itu menggerakkan hati saya untuk kasih 100% semuanya gitu. Mm. Dan padahal dalam hati, tapi banyak banget gitu. Maksudnya ini tapi banyak gitu ya. Cuman Mm. gini, saya punya sesuatu yang itu tuh bagi saya tuh berharga sekali Mbak Alfi. Jadi Allah itu tidak akan membersihkan sesuatu keinginan kalau Allah itu tidak akan mengabulkan. Jadi kalau kita itu ada terbersit keinginan, bahkan kadang-kadang mungkin mustahil, itu tuh kalau kita minta sama Allah itu pasti akan dikasih gitu. Paham ya Mbak Alfi ya? Kan Mm. kadang-kadang kayak saya aja ke tim saya ya, pernah saya tanya, Mbak punya punya nggak keinginan pengen umroh gitu? Ya Allah Mbak, ya nek saya itu apa ya mungkin. Nah, itu kan dia udah berarti tidak pernah mendoakan mungkin Ada ya, tidak keinginan. tidak ada keinginan. Itu memang Mm. Allah mungkin ya nggak akan ngasih. Tapi kalau di hati kita, di pikiran kita ada terbersit keinginan meskipun cuma sedikit, kalau kita sungguh-sungguh itu pasti akan Allah kasih gitu. Nah, itu tuh saya pegang betul-betul Mbak Alfi. Makanya kalau kayak cuman sebersit keinginan kayak misalnya pengen punya helikopter gitu, tetap saya doakan ya Allah bisa helikopter, entah kapan pasti akan dikasih sama Allah gitu, saya yakin di Betul-betul. situ. Nah, makanya dalam berdoa tuh saya nggak, jangan tanggung-tanggung Mbak Alfi ya, jangan tanggung-tanggung, kamu minta apa sih ya nggak bisa Allah kasih gitu ya, gitu. Jadi itu juga sama halnya ketika Allah itu mau menggerakkan hati dan pikiran saya untuk melakukan sesuatu tuh laksanakan, jangan jangan takut gitu. Nah makanya waktu itu kok saya ada pikiran mau ngasih 100% padahal biasanya enggak, saya kasih dulu hari Kamis dengan sisa-sisa keuangan dari minggu sebelumnya saya tutup untuk biaya pendidikan Mbak Alfi. Dan hari Jumat tutup buku ternyata pemasukan di bawah separuhnya gaji yang harus saya keluarkan. Saya cuma bilang gini, ya Allah, kemarin Engkau yang menggerakkan hati saya untuk membantu orang lain gitu. Dan itu bukan dari saya, itu adalah rezeki dari Allah gitu. Dan sekarang saya berada pada posisi kondisi yang terhimpit gitu, maksudnya susah gitu ya. Mm-mm. Dan pasti Allah tidak akan membiarkan saya, dan itu adalah hal yang begitu mudah untuk Allah membantu saya. Tiba-tiba ada orang WA Mbak Alfi, Mbak saya mau order model ini, model ini, model ini. Malam-malam. Dan beliau tuh bener-bener ngejar. Biasanya tuh saya kalau malam, besok gitu ya. Saya maksudnya kayak malam-malam gitu kan. Tapi malam itu saya iyain aja. Maksudnya saya tanggepin, oh ya model seperti ini. Dengan total, saya totalnya lupa. Tapi waktu itu, malam itu juga, beliau itu DP kepada saya tuh 50 juta. Malam itu juga. Oh, Masya Allah, saya mau nangis kalau ini. Masya Bisa. Allah. Sebentar ya, Pertolongan jadi saya Allah. terharu. Iya, makanya ya Allah ini memang ya maksudnya itu segala sesuatu itu kan ada sunatullahnya gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba saya buka pintu ada uang di depan pintu, memang nggak mungkin. Cuman Iya. kita tuh harus yakin bahwa semua itu Allah gitu, tangannya Allah gitu. Ini padahal orang belum pernah bekerja sama dengan saya.
Iya. belum pernah mungkin telepon ke apa dengan bagi saya waktu itu Mbak Alfi nominal 50 juta itu bukan uang yang sedikit, bukan, bahkan Iya. saya sendiri kalau em, berhubungan bisnis pun dengan orang yang belum kali sama sekali sepertinya saya tidak akan mungkin langsung transfer pada malam itu 50 juta, nggak mungkin gitu, tapi orang ini benar-benar Masya Allah ya nggak tahu datangnya dari mana gitu. Nah itu makanya semenjak itu benar-benar nambah saya bahwa kamu tuh nggak usah ragu gitu loh. Alah ya Allah, uang miliar triliunan itu bagi Allah tuh kan kecil sekali gitu Bu Alfi. Jadi kita tuh sebenarnya betul benar-benar benar sekali bahwa Allah itu beserta prasangka para hambanya. Kita itu kadang-kadang yang mengerdilkan, kita yang Mm-mm. meragukan gitu kan. Kadang-kadang masa sih gitu, masa iya? Nah itu. Padahal bagi Allah itu kan nggak ada yang nggak mungkin. Begitu. Masya Seperti Allah. itu, Alfi. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu untuk ceritanya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh banget ya tulis di kolom komentar atau on mic. Oke, Karena bisa mau bertanya? Mau, Hmm. Assalamualaikum Ibu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah tadi dengar apa ya, ceritanya itu semuanya bikin saya terharu karena kebetulan juga Nafisa itu backgroundnya sama seperti Ibu dari SMK Tata Busana. Dari Masya Allah. jadi paham betul apa yang Ibu rasain gitu kayak ya Allah yang namanya baru keluar SMK kan, maksudnya Hmm, di posisi SMK gitu kita bisa tapi belum yakin apakah kemampuan kita betul, ya nah kayak gitu jadi ternyata ya kalau kita tuh Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya dan ketika betul kita sekali. banyak membantu banyak orang Allah juga yang akan membantu kita gitu. Betul. Nah, di sini Nafsa mau tanya tentang bagaimana caranya ibu bisa mengatur tim ibu supaya bisa terus semangat ketika mengerjakannya, terus sama gimana caranya supaya tim ibu itu bisa solid, bisa apa ya, bersahabat gitu. Karena sistemnya tadi itu apa ya, kayak rebutan gitu ya ibu atau kayak gimana? Em, Sebenarnya bukan rebutan sih ya, Kak. Coba Andi dulu diselesaikan dulu pertanyaannya aja. Oh iya, ya. Nanti Oke saya oke. jawab. Jadi yaitu cara gimana supaya Oh gitu, tim biar tetap ibu itu solid bisa ya. solid ya dan terus Oke. semangat gitu. Oke, Terima baik. kasih. Iya, jadi saya jawab, izin jawab ya. Jadi untuk pekerjaannya bukan sistem rebutan, tapi borongan gitu. Jadi borong itu bukan pekerjaan harian yang digaji, hitungan harian tuh bukan, tapi digaji sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kayak misal satu hari dapat 10 ya gajinya 10 gitu. Mereka satu hari ngerjain 5 ya 5 seperti itu. Jadi seharusnya sesuai dengan teori, saya nggak bisa rugi seharusnya sesuai teori ya. Tapi kadang-kadang Allah juga menjadikan menyempitkan, kadang meluaskan gitu ya. Secara teori tidak rugi karena saya hanya akan mengeluarkan gaji sesuai dengan yang apa yang saya dapat juga gitu. Jadi nggak tidak rebutan. Kalau rebutannya tidak, cuman gajinya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Nah, kalau untuk kesulitan itu saya juga pernah diuji dengan tim yang saya tidak mau mengatakan buruk atau jelek sih tidak gitu. Cuman saya tidak lalu dimuluskan dengan kehadiran orang yang selalu mulus gitu tidak. Ada kalanya saya juga bertemu dengan orang dan itu bahkan di awal-awal. Alhamdulillah sekali kalau di saat ini saya benar-benar merasakan yang saya berada bersama dengan orang-orang yang baik gitu ya. Tapi di awal itu saya pernah karena waktu itu kan berarti saya umur berapa ya? Maksudnya intinya masih muda lah begitu ya, masih muda dan pekerja saya, karyawan saya waktu itu adalah orang yang usianya di atas saya gitu. Saya tidak punya ilmu untuk menjadi HRD gitu ya. Maksudnya bagaimana menyikapi karyawan. Saya sama sekali tidak belum pernah belajar ketika itu. Jadi memang dari pengalaman. Jadi waktu itu karyawan saya mungkin karena beliau merasa lebih pintar dari saya, pengalamannya lebih banyak dan usia juga di atas saya untuk negur itu sungkan gitu Kak. Jadi untuk negur itu sungkan ketika dia melakukan kesalahan, terus mau membenarkan itu gimana ya, maksudnya tuh nggak enak gitu ya.
saya dihadapkan kepada orang seperti itu tiga periode itu berturut-turut gitu. Jadi yang pertama waktu dulu saya waktu awal-awal baru buka ya baru merintis itu, jadi orang ini apa ya mungkin dia tuh sangat takut untuk ada persaingan gitu ya. Jadi ketika ada tim baru dia berusaha untuk membuat karyawan ini tidak betah gitu. Jadi pasti kalau ada tim baru keluar lagi gitu, baru keluar lagi. Itu akhirnya saya bilang waktu itu dengan ibu, kita tidak bisa seperti ini. Kalau kita seperti ini terus kita tidak akan bisa berkembang karena nggak akan dapat karyawan baru gitu. Orang ini baik Kak, baik dari segi apa namanya komunikasi pada kita. Masa di luar pekerjaan beliau tuh baik. Cuman kalau di pekerjaan memang seperti itu. Mungkin bisa jadi karena tuntutan ekonomi ya, tuntutan ekonomi karena kalau nggak salah waktu itu beliau tuh juga tulang punggung. Jadi kayak semacam dia itu ketakutan kalau sampai kerjaannya dia itu diambil orang seperti itu. Lalu akhirnya singkat cerita, saya memberhentikan karena qadarullah waktu itu bertepatan dengan saya akan libur beberapa waktu gitu. Jadi saya sampaikan, tapi secara halus sih intinya sebenarnya saya juga ingin memberhentikan, tapi tidak langsung yang to the point seperti itu ya. Intinya ibu saya mau libur dulu nih sepertinya sampai beberapa bulan. Saya bilang akhirnya kan karena beliau ini tulang punggung, akhirnya memilih untuk keluar gitu. Nah, itu saya juga tidak ada ilmunya Kak untuk gimana ya caranya kita itu apa namanya ya power ya mengeluarkan power kita karena waktu itu saya sudah tidak ada ilmunya, saya masih muda, beliau sudah usianya lanjut. Dari segi skill juga beliau itu memang pinter gitu. Nah itu terjadi sampai berturut-turut dengan 3 periode itu tadi. Setelah ibu itu ada lagi ibu yang lain dengan 2 orang, yang satu begitu lagi gitu sama juga seperti itu, yang ini belum hilang masuk lagi bersamaan. Jadi terus yang ini kan ibu satu sudah keluar ya masuk ibu dua dengan ibu tiga. Ini sama ini orangnya ini. Terus yang ibu tiga ini keluar, yang ibu tiga ini begitu juga mempengaruhi. Nah, yang waktu itu baru saya mulai belajar. Maksudnya kan kita tuh belajar dari pengalaman ya. Saya udah berpikir ini tidak bisa seperti ini. Akhirnya yang orang itu saya tegur gitu, Mbak, mohon maaf sekali gitu. Saya dengan penuh kerendahan hati gitu ya. Kalau jenengan masih mau di sini membersamai saya mohon maaf. Saya minta tolong untuk dirubah sikapnya. Saya waktu itu sampaikan seperti itu. Tapi kalau tidak kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Saya bilang tetap harus ada yang harus diperbaiki. Saya sampaikan seperti itu. Tapi waktu itu yang saya tangkap adalah beliau marah ya, tidak terima. Pokoknya ya seperti itulah. Akhirnya terus dia keluar gitu. Dia langsung keluar dengan mungkin dengan kondisi hati yang kurang baik gitu ya. Tapi sampai saat ini saya tetap doakan semoga Allah memberikan banyak kebaikan untuk beliau gitu ya. Nah, akhirnya setelah itu benar-benar dengan kondisi sekarang Allah menghadirkan orang-orang yang baiknya Masya Allah semua gitu. Jadi sekarang kalau Kak Nafisa tanya gimana caranya menjaga biar tetap solid gitu ya. Sepertinya bukan saya yang menjaga ya Kak Nafisa. Karena Alhamdulillah Allah tuh mengirimkan orang yang baik-baik. Jadi kayak saya nggak ngapa-ngapain mereka udah solid duluan gitu. Jadi emang sudah yang Masya Allah lah, pokoknya emang semua itu kiriman dari Allah. Cuman saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa kita semua mempunyai kesempatan untuk salah gitu. Jadi ketika ada orang yang lain yang salah, jangan kamu merasa aman dengan kesalahan itu. Jadi jangan terlalu menjudge, jangan terlalu menghina, jangan terlalu em, apa ya menyudutkan seperti itu. Karena kamu punya kesempatan yang sama untuk berbuat salah. Tempatkan kepada diri bahwa gimana kalau saya yang menjadi posisi dia gitu. Jadi ketika misal nih kan kami perbagian ya Kak, dari cutting ke sewing ke QC gitu. Nah, ketika em, tim sewing mendapatkan potongan yang nggak beres gitu ya, nggak beres dari cutting, saya sampaikan jangan yang merasa kamu itu apa ya, maksudnya berhak untuk menghakimi. Gimana sih kok potongan-potongannya kayak gini 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 misalnya intinya kayak gitu. Jangan sampai. Nah, ini problem itu salah. Ini saya punya punya apa namanya? em, kata-kata ya yang saya sampaikan kepada teman-teman, salah itu boleh, tapi nggak boleh pakai marah gitu. Jadi semua orang boleh salah, tapi nggak boleh marah.
Karena marah itu yang akan merubah situasi. Nggak, jadi kondisinya jangan sampai berubah, tapi yang kita fokus kepada objeknya ini gitu. Jadi kita menyampaikan sebuah kesalahan itu boleh, tapi nggak boleh pakai marah. Mbak, potongannya miring, tolong dibenerin dong. Tapi nggak boleh pakai marah, kayak gitu. Jadi semuanya harus menyadari bahwa semuanya punya kesempatan untuk salah. Jadi ketika orang lain yang salah, kita jangan sampai terlalu menghakimi gitu, menjudge gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan sampai kita memberatkan pekerjaan orang setelahnya gitu. Itu tadi kan kalau kita sebagai pihak yang benar tuh ya, jangan sampai terlalu menghakimi orang yang salah. Tapi kita sebagai orang di sebelumnya jangan sampai kita memberatkan pekerjaan setelahnya. Contoh nih, misal kayak di sewing akan turun ke QC gitu. Sewing itu jangan beranggapan misalnya kayak motong benang. Ah, asal aja potong. Nanti kan ada QC, ada helper yang bakal beresin. Jangan sampai begitu. Kalau kamu bisa meringankan beban orang lain tanpa harus mengganggu, kamu lakukan gitu. Jadi kayak ini kan kita bisa motong benangnya lebih mepet gitu untuk meringankan QC. Nah, itu lakukan gitu karena ketika semuanya tuh akan berbalik kepada kita gitu. Nggak ada yang gratis, nggak ada yang gratis. Jadi kadang-kadang gini saya terapkan memang sih ini kan sudah kerjaannya QC. QC kan digaji untuk ini gitu. Memang harganya akan sama ketika mereka memotong benang yang mepet dengan yang em, ada sisa gitu ya, harganya akan sama. Tapi harga yang ini akan ada perbedaan yang akan Allah bayar dengan wujud yang lain gitu. Jadi kita meringankan pekerjaan orang itu tidak akan gratis, pasti akan diganti dengan hal yang lain gitu. Jadi yang selalu saya terapkan kepada tim saya adalah itu. Jangan sampai menjudge orang yang melakukan salah, karena kita juga akan punya kesempatan untuk salah. Lalu jangan sampai kita berusaha untuk tidak memberatkan pekerjaan orang lain gitu. Jadi lalu saya juga punya apa namanya kata-kata buat teman-teman itu adalah jaga kualitas, jaga kuantitas, dan jaga komunikasi. Karena yang paling utama itu adalah komunikasi gitu. Jadi pokoknya kondisinya seperti apa itu yang boleh berubah adalah objeknya, suasananya nggak boleh berubah. Saya selalu berpesan kayak gitu. Jadi kayak misal nih salah jahit gitu ya, salah hitung gitu. Yang boleh berubah kita hanya boleh fokus kepada salahnya itu. Jangan sampai suasananya berubah gitu kan. Kalau ada marah, ada bentakan, itu kan akan merubah suasana. Nah, itu jangan sampai. Jadi suasananya tetap indah meskipun ada kesalahan, meskipun ada reject seperti itu. Seperti itu kan bisa. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Iya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nafisa atas pertanyaannya. Oke. Ibu, Alfi ada satu pertanyaan lagi untuk penutup acara kita. Oke. Boleh, Bu? Ada pertanyaan ini. Oke, ada pertanyaan ini. Sebentar. Ini ada pertanyaan dari Bang Al. Assalamualaikum semua, izin nanya. ap- Apa keputusan bisnis paling berat yang pernah ibu hadapi yang benar-benar ngetes ketawakalan ibu dan gimana ibu nentuin kapan harus usaha maksimal dan kapan harus pasrah sama hasilnya. Oke, begitu ibu. Oke. Ya kedua dulu ya. Kapan harus usaha maksimal sama pasrah dengan hasilnya? Tawakal itu pekerjaan hati dan apa tadi usaha maksimal itu adalah pekerjaan diri. Jadi itu memang butuh apa namanya keahlian khusus ya Mbak Alfi dan teman-teman karena hati dengan raga itu tidak punya pekerjaan yang sama. Beda, job desk-nya beda. Jadi kalau hati itu tawakal itu berserah, tapi kalau raga nggak boleh terus ya udah diem aja nunggu nggak boleh. Job desk-nya beda gitu. Jadi memang kita harus mempunyai kemampuan untuk
menjalankan job desk-nya masing-masing sesuai dengan porsinya gitu. Hati boleh berpasrah penuh gitu, tapi jiwanya berusaha semaksimal mungkin gitu. Jadi untuk masalah hasil itu tadi, kita percaya bahwa yang terjadi itu sudah Allah gariskan, sudah Allah tuliskan. Dan semuanya itu tidak ada hubungannya sama sekali sedikit pun dengan usaha kita gitu. Kalau kita sudah percaya itu, ketika usaha kita berhasil, kita tidak akan riak dan tidak akan sombong dan tidak akan berbangga diri, menganggap bahwa itu adalah hasil kerja keras kita, tidak. Tapi ketika hasilnya itu tidak sesuai atau bahkan mengecewakan, kita tidak akan berkecil hati, lalu bersedih, lalu berputus asa. Karena kita yakin bahwa takdir Allah itu semuanya baik dan semuanya adil meskipun tidak semuanya manis menurut kita gitu. Tapi bagi Allah itu semuanya sudah sesuai porsi. Jadi itu tadi, kayak pernah ada nggak sih Mbak Alfi yang kayak game gini gitu loh, yang tembak sama dua gitu kan? Kalau enggak yang Ya, ya. tepuk sama dilus-elus. Nah, itu Mm-mm. adalah hati dengan raga. Punya dua job desk yang berbeda dan kita harus bisa fokus ke dua-duanya gitu. Oh, ini pekerjaan hati adalah berserah, berpasrah sepenuhnya. Tidak boleh riak, tidak boleh sombong bahwa memang benar-benar lurus ini tuh dari Allah. Tapi pekerjaan diri berusaha semaksimal mungkin. Tidak boleh yang em, karena kan ada ya kisah yang saya berserah bahwa apa yang saya makan sudah dikasih sama Allah lalu dia bersembunyi di dalam gua yang sepi Ya. gitu kan. Saya akan diam kalau hal ini akan sampai kepada saya, pasti akan sampai gitu. Tapi akhirnya tidak ada dan akhirnya dia mengeluarkan suara gitu kan. Biar orang tahu kalau di situ ada gua. Nah, itu tetap harus rezeki ya dari Allah, tetap harus diusahakan juga meskipun hanya dengan bersuara seperti itu. Jadi memang harus ada itu tadi ya, kemampuan untuk menjalankan job desk masing-masing antara hati dengan raga begitu. Terus yang pertama tadi apa ya Mbak Alfi? Apa keputusan bisnis paling berat yang pernah Ibu hadapi? Yang benar-benar ngetes tawakalnya Ibu. Ketawakalan. Salah satunya Iya. tadi itu sih yang pernah, yang tadi saya ceritakan ya, yang di awal tadi itu, yang waktu Mbak Alfi tanya itu benar-benar salah satu em, hal yang terberat gitu bagi saya, karena saya sedih banget. Saya sedih sekali kalau sampai saya tidak bisa menyampaikan hak dari karyawan saya. Sementara saya harus gimana kalau misalnya, makanya itu waktu itu yang membuat saya sedih adalah ini saya dapat uang dari mana kalau memang benar-benar gak ada dan saya harus berhubungan dengan bank gitu Mbak Alfi. Kayak saya sedih banget kalau sampai ke arah situ gitu. Makanya saya benar-benar pokoknya yakin dengan Allah. Nah, ini salah satu kebaikannya saya memberikan gaji kepada karyawan setiap hari Sabtu. Di hari Jumat setelah asar sampai maghrib kita punya waktu yang sangat istimewa sekali, yang jangan sampai ditinggalkan ya. Salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Salah satu yang selalu saya doakan adalah ya Allah, bantu saya untuk menyampaikan hak dan kewajiban saya untuk memberikan gaji kepada karyawan saya, karena sebenarnya ini dari rezeki dari Allah, hanya saya untuk menyampaikan saja. Jadi itu benar-benar salah satu power kita ya, salah satu senjata kita. Pokoknya saya pesan kepada teman-teman semua, hari Jumat setelah asar sampai maghrib itu kita kosongkan. Jangan sampai kita sibuk dan melewatkan itu tuh, benar-benar saya merasakan sendiri Mbak Alfi. Waktu yang benar-benar mustajab untuk berdoa di waktu itu. Pokoknya minta semuanya gitu. Minta apapun sama Allah, nanti pasti Allah kasih insya Allah. Gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya. Semoga menjawab ya Mas Bang Al. Oke, ini ada Mas Reno, angkat tangan. Boleh Mas langsung on mic aja. Silahkan Baik, untuk terima bertanya. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya Bu Septi untuk pemaparan dan sharing experience malam hari ini. Itu luar biasa sekali. Insya Allah. Terima kasih kembali. Ada beberapa hal Bu Septi yang ingin saya tanyakan Bu. Ibu kan memulai bisnis ini di umur yang Masya Allah ya, sangat muda sekali ya Bu Septi. Iya, Tentunya seiring setengah muda. berjalannya waktu itu, saya mau tanya Bu Septi. Dalam seiring berjalannya move on clothing ini Bu Septi, bagaimana cara
membuat customer itu nggak switching? Karena kan kalau melihat dari bidang konveksi ini termasuk red ocean ya Bu Septia, termasuk Ya, betul, betul. kompetitor yang tinggi. Bagaimana kita meningkatkan, gimana caranya biar tingkat red customer switching ini tuh rendah untuk di perusahaan kita Bu Septi? Karena kan kalau dilihat konveksi ini juga tergantung ya Bu Septi. Ada yang dia termasuk model bisnis yang scalable, ada yang tidak scalable, tergantung dari otomasi dan integritasnya Bu Septi. Betul. Oke. Pertanyaannya, bagaimana Bu Septi Move on Clothing ini membuat customer itu repeat order dan tingkat closing rate dari switching itu rendah, Bu Septi? Oke, baik. Oke, baik, saya Dan jawab ya. satu lagi Bu Septi. Satu lagi, oke. Ibu Septi memulai di umur yang sangat muda ya Bu Septi. Itu bagaimana caranya untuk kemudian mengembangkan ilmu? Karena mulainya kan sudah pasti keterbatasan akan ilmu bisnis. Itu bagaimana cara Betul. ilmunya, menguasai ilmunya. Apalagi kalau bicara soal bisnis ini kan kompleks ya Bu Septi ya. Betul, betul. Dan kira-kira ada niatan ekspansi atau scale up nggak Bu Septi? Kira-kira. Itu aja sih Bu Septi. Oke, baik. Jadi untuk klien, itu kunci saya adalah saya itu apa adanya. Jadi saya berpedoman, saya tidak akan membuat-buat gitu sesuatu yang tidak saya buat. Dan saya tidak akan menutupi sesuatu yang sudah saya buat gitu. Jadi intinya saya begini gitu ya. Jadi sama klien pun apa ya contohnya ya. Intinya saya tidak melabelin konveksi saya ini adalah yang terbaik gitu. Saya menyadari bahwa di luaran sana banyak sekali konveksi yang lebih baik dari kami. Tapi yang di sini saya pegang adalah kejujuran itu tadi ya. Jadi saya tidak akan menutupi sesuatu yang kami buat dan tidak akan membuat sesuatu yang tidak kami buat gitu. Itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu sangat-sangat sekali penting gitu bagi semuanya sih menurut saya ya semuanya semua posisi semua wirausaha pengusaha di bidang apapun komunikasi itu adalah yang paling penting. Alhamdulillah, salah satu yang saya syukuri kepada Allah itu bahwa Allah memberikan saya kemampuan untuk belajar dan hal pertama yang saya pelajari ketika saya sadar saya harus belajar adalah ilmu komunikasi gitu, public speaking. Karena itu sangat-sangat penting sekali. Itu adalah ilmu yang saya kejar sebelum saya mengejar ilmu bisnis gitu. Karena itu salah satu modal kita mau berhasil di bidang apapun tuh ilmu komunikasi itu yang paling utama gitu. Dan saya kan pernah ya mengajukan survei gitu ya kayak Mbak kasih testi dong gitu ya. Jadi kebanyakan dari mereka itu bahwa itu tadi ngobrolnya enak gitu. Maksudnya mau komunikasinya enak dengan bahasa yang apa namanya intinya tuh kekeluargaan gitu ya. Karena gini, saya juga selalu membuka kepada klien itu tidak terbatas antar kerja aja gitu. Jadi ketika kita ngobrol, kita komunikasi itu tidak tidak yang tentang kerja aja gitu. Kebutuhan mereka bahkan ada klien saya yang di Jogja gitu, saya kalau datang ke sini tuh nggak cukup 1 jam di sini. Dia tuh cerita banyak hal ke sini gitu ya. Tapi saya tanggapin dengan ya barangkali memang dia butuh tempat untuk cerita, butuh tempat untuk ngobrol gitu. Jadi salah satu yang saya pegang adalah itu. Yang pertama adalah saya selalu jujur gitu, jujur mengatakan semuanya, pokoknya jujur. Ketika saya melakukan kesalahan, saya katakan kesalahan. Ketika tidak sesuai dengan MOU saya sampaikan gitu. Dan ini Masya Allahnya sekali, saya itu dikirimkan kepada Allah klien-klien yang baiknya luar biasa. Yang tidak pernah menyulitkan gitu, tidak pernah menganggap berat sesuatu, tidak pernah mempersulit saya ketika saya, bahkan yang saya, salah satu yang saya syukuri adalah ini bukan karena kemauan saya, maksudnya bukan karena kemampuan saya ya. Cuman memang salah satu hal yang saya rasakan adalah ketika saya tidak pernah bersikap bagi saya sih, maksudnya saya tidak pernah bersikap buruk kepada karyawan saya, meskipun karyawan saya melakukan kesalahan, itu saya juga belum pernah diperlakukan buruk oleh klien saya gitu. Jadi bahkan even saya melakukan kesalahan pun gitu belum pernah sekalipun saya dimaki, dimarahin sampai
kok bisa sih Mbak kayak gini aja salah misalnya seperti itu ya. Itu alhamdulillah belum pernah. Dan itu juga yang selalu saya sampaikan kepada tim saya bahwa ketika kita berbuat baik itu tadi kita itu semua mempunyai kesempatan untuk salah gitu. Jadi ketika ada orang salah tuh jangan terlalu menghakimi karena lain kali barangkali kita yang dapat kesempatan untuk berbuat salah gitu. Itu bahkan kemarin itu saya melakukan kesalahan yang bagi saya sangat fatal ya bagi saya. Bahkan saya misalnya klien saya ini memutuskan untuk pergi gitu, mengakhiri itu bagi saya ini sudah hal yang wajar karena memang ini sudah fatal gitu. Rejectnya tuh banyak waktu itu. Dan kesalahan saya adalah saya ngesup lagi ke konveksi lain seperti itu yang sejauh ini belum pernah saya lakukan sekalipun. Tapi qadarullah waktu itu saya lakukan karena saya kenal baik orang ini gitu. Konveksi rekan ini saya kenal baik. Lalu kami juga ada berencana untuk konveksi ini akan menjadi satu dengan move on karena mereka malah mengalami kesulitan gitu ya. Waktu itu ada rencana makanya saya lempar ke sana. Tapi qadarullah waktu itu em, hasilnya tidak seperti yang kami inginkan dan kami tidak QC ulang. Akhirnya semua saya kirim ke klien dan klien intinya cuman Mbak ini saya kembalikan ya minta tolong direvisi. Masya Allah waktu itu saya benar-benar ya Allah Mbak ketika jenengan itu bilang Mbak ini saya kembalikan saya minta ganti rugi dan saya menghentikan kerjasama ini itu saja saya merasakan itu adalah hal yang wajar gitu ya maksudnya ketika beliau berlaku seperti itu tapi yang terjadi adalah Mbak ini tolong direvisi ya kalau sudah selesai kirim kembali dan beliau setelah itu seperti tidak ada terjadi apa-apa klien saya ini jadi seperti saya tidak melakukan kesalahan apa-apa biasa aja berjalan lagi Mbak saya kirim kain lagi ya bikin ini lagi ya begitu dan waktu itu benar-benar ya Allah kenapa orang-orang yang baik semua sih yang dikirim kepada saya gitu ya, Masya Allah. Jadi itu saya berusaha untuk jujur, dan yang kedua adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah saya itu salah satu termasuk jujur ya, maksudnya kayak kain sedikit apapun kain yang saya pakai, saya akan selalu sampaikan. Bahkan waktu itu saya sampaikan Mbak, saya ambil baju ya, beberapa potong gitu. Maksudnya, Mbak, saya beli ini, saya ambil untuk diri saya sendiri, saya bilang gitu kan. Saya ganti kain berapa gitu. Maksudnya, saya akan memang selalu mengatakan bahwa mungkin ada yang saya ambil, ada yang saya beli. Saya kan selalu sampaikan gitu. Tapi klien ini bilang, Mbak, kalau Mbak Septi itu nggak bilang aja, saya tuh nggak akan tahu kalau kain itu Mbak Septi ambil. Kenapa harus bilang? Udahlah, ambil aja. Kalian tuh sampai bilang begitu, tapi bagi saya tidak ini bukan bagian saya gitu. Jadi sedikit apapun saya selalu sampaikan kepada tim juga ketika ada salah potong, salah produksi yang itu adalah haknya klien kita sampaikan meskipun 1 senti 2 senti kalau memang itu kesalahan kita kita sampaikan gitu. Jadi yang pertama jujur, yang kedua komunikasi, yang ketiga menganggap bahwa klien itu tidak sebatas hubungan bisnis, tapi timbulkan kehangatan dalam berkomunikasi seperti dianggap seperti keluarga, seperti itu, seperti orang dekat, seperti itu. Itu mungkin tips dari saya. Lalu apalagi ya tadi umur ya. Em, Memulai usaha di usia muda sebenarnya tidak muda juga ya waktu itu berarti saya umur berapa ya? 2015 itu kalau sekarang umur saya 35 tahun berarti 2015 itu saya umur berapa? Itu. Itu salah satu tantangannya itu tadi, Mas. Ketika saya mendapatkan karyawan yang usianya di atas saya serba pekewo, serba sungkan, bahkan dengan ilmu yang tidak saya miliki, tidak banyak, itu tadi. Jadi memang banyak tantangannya di situ. Dan yang kedua, saya sering dianggap tidak masuk akal. Apa yang menjadi keputusan saya, apa yang menjadi apa namanya inovasi saya itu sering dianggap nggak masuk akal karena orang yang membersamai saya adalah orang-orang yang usianya udah di atas yang mereka lebih nyaman dengan sing pasti-pasti wae gitu ya. Jadi kayak ih merasa aneh-aneh lah gitu, mbak Usman sing anu aja kayak gitu. Nah itu salah satu tantangannya juga gitu. Lalu apalagi ya tadi Mbak Alfi ya? Ada niatan untuk ekspansi kan, Bu Septi? Atau Advance itu seperti apa contohnya? scale up Bu Septi? Misal ke kota apa? Oh, ada sih, ada cuman belum ini karena ini saya
saya kan kliennya banyak yang dari luar kota juga, Mas. Gitu. Jadi untuk kota ini saya kok belum merasa yang perlu ya, karena dari kota manapun bisa, meskipun dari luar kota, bahkan dari kemarin dari Sulawesi, dari Riau itu juga ke kami gitu. Kalau untuk mengembangkan ada gitu. Jadi makanya kemarin juga saya berencana mau masukkan dari konveksi lain yang beliau bermasalah gitu ya, maksudnya kayak seperti apa kemarin itu intinya sepi lah, kerjanya sepi, dan konveksi ini mau saya beli, saya masukkan ke move on yang akan saya pecah gitu, saya akan jadikan apa namanya beda, cuman beda produksi aja gitu, beda model gitu, tapi qadarullah memang kemarin nggak jadi. Jadi kalau untuk mengembangkan saya pasti ada rencana untuk mengembangkan, tapi kalau untuk keluar kota sepertinya belum ada sejauh ini, karena satu, kami tidak ada halangan untuk klien yang dari luar kota gitu. Lalu yang kedua, ya karena saya nyaman sih ya berada di kota yang istimewa ini ya gitu. Seperti itu. Baik Bu Septi, terima kasih banyak Bu atas Terima kasih kembali. jawaban yang diberikan, sangat menjawab. Masya Allah. Baik. Terima kasih Mas Reno untuk pertanyaannya. Ibu boleh izin satu pertanyaan lagi nih Bu? Boleh. Oke. Alhamdulillah ini ada pertanyaan dari Bang Al lagi. Oke, Bang Al nanya, kira-kira di dunia clothing yang saingannya sangat banyak, gimana sih tawakal bantu ibu tetap tenang ketika ada kompetitor yang modalnya lebih besar? Baik, Bu. Oke, Monggo. baik. Em, untuk tetap tenang, yaitu tadi ya, semuanya pasti sudah ditakar itu tadi. Apa yang menjadi milik kita tidak akan diambil orang, dan apa yang menjadi milik sudah ditetapkan sama orang juga nggak akan sampai ke kita, nggak akan nyasar gitu. Bahkan itu juga yang sering saya sampaikan kepada teman saya, apalagi terutama itu manajer produksi, yang dia yang paling agak, Mbak, potongannya udah habis gitu ya. Tenang, nanti kalau memang kita rezekinya ada nanti datang, tapi kalau belum datang berarti kita rezekinya istirahat, saya bilang gitu. Jadi saya selalu menunjukkan kepada teman-teman bahwa memang kalau yang sudah ada buat kita nanti pasti akan datang kok. Bahkan rezeki itu termasuk ketika kalian harus libur nggak ada kerjaan. Itu adalah rezeki. Rezeki istirahat, rezeki waktu luang untuk sama keluarga, saya bilang gitu. Jadi memang tenang ini salah satu hal yang sangat-sangat saya syukuri ya Mbak Alfi. Karena kalau ditanya tipsnya biar tenang, apa Mbak Septi? Apa ya? Saya harus jawab apa? Karena Emang memang bawaan ya, Bu? iya, iya tenang aja gitu. Maksudnya karena yakin sama Allah itu tadi sih. Dan itu nggak gampang Mbak bagi saya, karena itu tadi kayak yang pertama kadang-kadang terlihat kayak apa ya, bahasa Indonesianya nyepelek gitu, Mbak Alfi tahu nggak ya? Em, apa ya, kayak nganggep remeh gitu Mbak Alfi. Nah kayak Mm-mm. itu jadi kadang-kadang terkesan kayak nganggep remeh. Mbak, ini tuh yang dijahit tinggal ini loh, besok udah nggak ada lagi. Ya udah tenang gitu, kayak ih kayak nggak serius sih Mbak gitu. Ya mana saya harus salto, saya bilang gitu, saya harus ngapain? Ya udah, nanti kalau memang rezeki kita nanti pasti akan datang lagi. Tapi kalau belum berarti rezeki mereka untuk lebih banyak waktu buat keluarga mereka, itu kan rezeki juga ya Mbak Alfi ya. Ya, Apalagi ya, seorang betul. ibu, jadi tim saya itu semuanya perempuan, jadi semuanya perempuan, semuanya ibu. Dan itu tadi saya tuh tidak pernah, nah ini tadi salah satu tips juga ya, tadi pertanyaan Mbak Nafisa ya, membuat tim untuk bisa solid gitu ya. Dan Mm-mm. tim saya itu Masya Allah loyalitasnya itu tinggi sekali Mbak Alfi, jadi saya tuh tidak pernah ngejar mereka target sekian sekian, tuh saya tidak pernah, karena memang itu tadi saya kan mendirikan usaha ini dulu pinginnya kan sambil jagain anak di rumah ya kan, jadi saya juga menempatkan itu kepada semua tim saya bilang kalian ke sini kalau urusan rumah udah selesai baru ke sini Mm-mm. gitu, jadi ini tuh adalah sampingan yang menghasilkan, saya bilang. Jadi kalau urusan anak sakit kayak apa kayak nggak masuk itu nggak apa-apa, saya bilang. Tapi ketika em, mereka tahu bahwa pekerjaan ini harus cepat, harus dikirim, saya nggak usah minta mereka akan lembur sampai jam 9, kadang-kadang sampai jam 8 itu saya nggak pernah minta Mbak Alfi. Jadi salah satunya adalah kita memahami kebutuhan mereka gitu ya.
Jadi kita tidak sok-sokan kamu kerja di sini loh ya gitu. Jadi kamu harus em, waktu kamu saya beli gitu. Nggak, ketika kita memahami kebutuhan mereka juga pasti mereka tuh nggak usah kita minta akan ini juga gitu. Nah itu tadi. Jadi tips tenang itu saya tidak bisa menjawab. Jadi ya tipsnya kita percaya aja ya sama Allah bahwa itu tadi yang memang sudah untuk kita itu nggak akan diambil orang gitu ya, nggak akan di ini orang. Kalau untuk melihat-lihat sih nggak masalah, tapi selama itu tidak membuat kita gelisah gitu ya. Kayak misal kita kepo ke konveksi yang lain nih, kita stalking Mm-mm. gitu ya. Selama itu tidak membuat kita gelisah dan insecure gitu, nggak apa-apa kita ambil ilmunya kan. Kayak oh cara marketingnya mereka seperti ini gitu, bisa kita kembangkan untuk bikin kita motivasi, nggak apa-apa. Tapi kalau bikin kita insecure terus merasa yang minder yang apa tuh udah jangan, berarti kita sebenarnya tahu ya kapasitas diri kita itu di mana gitu. Jadi ya lakukan hal-hal yang memang itu positif buat kita, tapi tinggalkan aja memang sekiranya yang itu tuh bikin kita insecure itu tinggalin aja, seperti itu Oke, gitu. Masya Allah. Terima kasih, Ibu. Ya, Terima semoga menjawab ya, kasih. Bang Al. Oke, sama-sama. Ya, Alhamdulillah, teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung acara karena sudah jam 21.06. Masya Oh iya, Allah. nggak kerasa Gak ya. kerasa ya. Oke, semoga dari acara kita pada malam hari ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Ibu dan hikmah-hikmah semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita tutup acara kita, sama sebagai kenang-kenangan dari acara kita. Boleh dibantu Kak Hafi untuk acara foto bersama? Ayo teman-teman yang lain boleh kita nyalakan dulu kameranya. Masya Allah. Terima kasih Pak Heru, Umu Aufa. Yang lain boleh yuk kita nyalakan kameranya. Kak Hafi sudah siap Kak Hafi? Terima kasih Mas Reno sudah menyalakan kamera. Terima kasih Mas Farah sudah menyalakan kamera. Mas Fahmi, terima kasih Mas Fahmi. Kak Hafi, Ya, Kak, sudah bisa? sudah. Ya, ayo. Oke. Bismillah kita gaya dulu. Mau gimana Mas gayanya Mas Reno? Boleh kita kita tauhid tauhid. Bismillah. Gaya tauhid. Allah Akbar. Satu, dua, tiga. Sudah Kak Hafi? Saya ulang, Kak. Maaf, Kak. Oke, oke. Ulang. Sebentar. Satu kali lagi ayo. Kayak Satu, sinyal. dua, tiga. Tauhid. Oke. Apalagi? Oke, ganti. Api, api. Bismillah. Kayak api. Satu, dua, tiga. Cekrik. Udah Kak Hafi? Sinyalnya. Oke. Bisa? Gimana? Oke. Ya, sudah dapat? Oke, apa lagi? Sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah berkenan hadir. Semoga bisa kita terapkan dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita. Terima kasih juga kepada Ibu Septiana Terima atas waktunya, kasih. tenaganya. Iya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Kak Nafisa. Ibu.